Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan update aplikasi-aplikasi pinjaman online legal besar yang di isi lapangannya masih random atau belum merata. Dalam arti bisa disebut untuk aplikasi-aplikasi pinjaman online legal kali ini tuh di isi lapangannya masih sedikit. Nah, untuk aplikasi-aplikasi yang akan saya sebutkan kali ini aplikasi-aplikasinya termasuk aplikasi pinjaman online yang cukup populer dan juga aplikasi pinjaman online besar. Dan aplikasi-aplikasi ini sering banyak ditanyakan nih tentang masalah di lapangannya di channel YouTube saya ya. Dan di video kali ini saya akan share buat kalian semua yang sering menanyakan tentang aplikasi-aplikasi pinjaman online legal ini. Oke, mungkin tanpa basa-basi lagi kita langsung saja ke videonya. Update aplikasi pinjaman online legal yang di lapangannya masih random atau belum merata. Nah, yang pertama ada aplikasi Easy Cash. Nah, untuk aplikasi Easy Cash ini sebelumnya belum memiliki DC lapangan. Namun di updatean terbarunya untuk aplikasi Easy Cash ini sudah memiliki DC lapangan. Namun untuk DC lapangan dari aplikasi Easy Cash ini tuh baru di daerah Jabodetabek itu juga masih random atau belum merata ya. Jadi hanya di beberapa daerah saja yang ada DC lapangan dari aplikasi Easy Cash. Lalu bagaimana nih di luar Jabodetabek? Apakah DC lapangan dari aplikasi Easy Cash ini sudah ada? Sejauh ini untuk DC lapangan dari aplikasi Easy Cash ini belum ada di luar Jabodetabek ya, karena untuk DC lapangannya baru di daerah Jabodetabek, itu pun juga masih random atau belum merata. Yang selanjutnya ada aplikasi Singa ID. Nah, untuk aplikasi Singa ID sebenarnya ini masih di daerah Jabodetabek saja ya untuk diisi lapangannya. Terutama di daerah Tangerang. Itu untuk diisi lapangan dari aplikasi Singa ID cukup banyak ya di daerah Tangerang. Nah, untuk di luar Jabodetabek sebenarnya tuh belum ada. Namun sering banyak nih yang kasih info bahwasanya ada yang pernah didatangi oleh diisi lapangan dari aplikasi Singa ID. Mungkin untuk di luar Jabodetabek bisa dibilang masih random atau belum merata ya. Jadi hanya di pusat-pusat kota besar saja. Nah, untuk di daerah Jabodetabek untuk diisi lapangan dari aplikasi Singa ID ini sudah cukup merata, khususnya di daerah Tangerang. Nah, selanjutnya ada aplikasi 360 kredit. Nah, untuk aplikasi 360 kredit ini masih random Bekasi ya. Jadi untuk diisi lapangan dari aplikasi 360 kredit ini baru di daerah Bekasi ya. Di luar Bekasi kayak Bogor, Jakarta, Depok kayaknya belum ada untuk aplikasi 360 kredit ini ya. Karena sejauh ini banyak juga yang mengalami keterlambatan dan gagal bayar di aplikasi 360 kredit yang berada di Jakarta, Depok, itu belum pernah didatangi oleh DC lapangan. Namun kebanyakan yang sudah didatangi oleh DC lapangan dari aplikasi 360 kredit itu di daerah Bekasi. Yang selanjutnya ada aplikasi Indodana. Nah, untuk aplikasi Indodana untuk diisi lapangannya baru di daerah Jabodetabek. Di luar Jabodetabek untuk aplikasi Indodana ini belum memiliki diisi lapangan atau belum ada diisi lapangan ya. Nah, jadi buat kalian yang sering menanyakan tentang diisi lapangan dari aplikasi Indodana, sejauh ini baru di daerah Jabodetabek saja. Jadi buat kalian yang berada di luar Jabodetabek, kalian tidak akan dikunjungi oleh debt collector lapangan ketika kalian mengalami keterlambatan atau gagal bayar. Yang selanjutnya ada aplikasi Linbank. Nah, untuk aplikasi Linbank ini di lapangannya masih random. Memang untuk di luar Jabodetabek juga sudah ada, namun keberadaannya masih random atau belum merata. Hanya di daerah-daerah tertentu saja yang terjangkau oleh DC lapangan dari aplikasi Linbank ini. Jadi untuk aplikasi Linbank ini sekali lagi saya jelasin bahwasanya untuk DC lapangannya tuh masih random di beberapa daerah. Yang selanjutnya ada aplikasi Coinwork. Nah, untuk aplikasi Coinwork ini sama halnya seperti aplikasi Linbank ya, untuk diisi lapangannya masih random di beberapa daerah. Jadi untuk aplikasi Coinwork juga sudah ada diisi lapangannya di luar Jabodetabek, namun keberadaannya masih sedikit atau belum merata. Yang selanjutnya ada aplikasi pinjaman online Julo. Nah, untuk aplikasi pinjaman online Julo ini diisi lapangannya baru di daerah Jabodetabek. Itu pun juga masih random ya. Sama halnya seperti aplikasi Easy Cash yang mana diisi lapangannya baru di daerah Jabodetabek, itu juga masih random atau belum merata. Yang selanjutnya juga ada aplikasi Maucash. Untuk aplikasi Maucash juga sama ya, seperti aplikasi Julo. Untuk diisi lapangannya baru di daerah Jabodetabek, itu pun juga masih random atau belum merata. Di luar Jabodetabek untuk diisi lapangan dari aplikasi Maucash ini sejauh ini belum ada. Yang selanjutnya ada aplikasi PayLater. Nah, untuk aplikasi PayLater ini keberadaan diisi lapangannya masih random. Di luar Jabodetabek juga sudah ada, namun masih random atau belum merata ya untuk diisi lapangan dari aplikasi PayLater ini.
Yang selanjutnya ada aplikasi S-Pinjam ataupun S-Paylater. Seperti yang kita ketahui, S-Pinjam dan S-Paylater ini adalah fitur pinjaman dan juga fitur belanja bayar nanti dari aplikasi belanja online yakni Shopee. Nah, untuk di isi lapangan dari S-Pinjam dan S-Paylater ini sama halnya seperti Paylater ya, keberadaannya masih random di seluruh wilayah Indonesia. Jadi buat kalian yang sekarang mungkin gagal bayar atau keterlambatan dari aplikasi S-Pinjam dan juga S-Paylater yang sering menanyakan tentang diisi lapangan, sejauh ini masih random ya. Mungkin hanya di kota-kota besar saja untuk keberadaan diisi lapangan dari S-Pinjam dan juga S-Paylater. Nah guys, itulah tadi aplikasi-aplikasi pinjaman online legal besar yang diisi lapangannya masih sedikit atau belum merata ya. Jadi buat kalian yang mungkin sekarang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi-aplikasi ini, kalian tidak perlu khawatir ketika kalian mendapatkan ancaman akan didatangi oleh debt collector lapangan dari aplikasi tersebut. Karena sejauh ini untuk aplikasi-aplikasi ini diisi lapangannya itu masih random atau belum merata. Dan biasanya untuk kunjungan debt collector lapangan dari aplikasi pinjaman online biasanya akan datang secara tiba-tiba, tidak akan memberitahu dulu lewat kalian melalui pesan WhatsApp ataupun telepon. Nah, biasanya untuk aplikasi-aplikasi pinjaman online yang suka memberikan ancaman akan ada kunjungan debt collector lapangan melalui pesan WhatsApp, biasanya itu hanya gertakan saja atau cara mereka untuk menakut-nakuti kalian agar kalian takut dan kalian segera membayar tagihan kalian. Jadi buat kalian jangan mudah percaya, jangan mudah panik juga ketika kalian mendapatkan ancaman akan didatangi oleh debt collector lapangan. Karena tidak menutup kemungkinan ketika kalian mendapatkan ancaman seperti itu, kalian tidak akan didatangi oleh DC lapangan. Karena akhir-akhir ini juga banyak nih yang mengalami keterlambatan baru 1 minggu 2 minggu sudah mendapatkan ancaman seperti itu. Nah, tidak mungkin ya walaupun kita baru terlambat 1 minggu ataupun 2 minggu di aplikasi pinjaman online sudah mau didatangi debt collector lapangan. Itu sudah jelas bahwasanya untuk pesan WhatsApp seperti itu hanya gertakan saja dari mereka atau cara mereka untuk menakut-nakuti kita. Lalu bagaimana nih ketika kita mengalami keterlambatan 1 atau 2 bulan dan kita mendapatkan ancaman akan ada kunjungan debt collector lapangan dan memberikan foto-foto kayak lagi di perjalanan atau mungkin foto debt collector lapangan lagi di rumah nasabah lain, itu juga hanya gertakan saja dan biasanya untuk foto-foto tersebut itu adalah foto-foto yang suka dipakai oleh debt collector lapangan untuk menggertak atau menakut-nakuti nasabahnya, dan biasanya itu untuk foto-foto seperti itu suka dikirimkan oleh beberapa debt collector lapangan dari aplikasi pinjaman online manapun. Tentunya buat kalian yang mungkin belum tahu apa-apa, ketika kalian mendapatkan pengiriman foto seperti itu, kalian akan panik dan takut ya. Di sini saya kasih tahu buat kalian yang mungkin belum tahu apa-apa, bahwasanya ketika salah satu foto debt collector lapangan lagi di jalan atau foto debt collector lapangan lagi di rumah nasabah lain, itu adalah foto-foto yang sering dikirimkan oleh si penagih kepada nasabah yang mengalami keterlambatan, dan itu tidak benar ya. Kalaupun benar mereka akan datang ke rumah kalian, tentunya mereka tuh akan datang secara tiba-tiba ya, tidak akan memberitahu seperti itu dulu. Jadi fix kalau ancaman model seperti itu hanya gertakan saja. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu video dari saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.